Yang kedua adalah kita ini juga sedang mendefinisikan new era yang baru itu yang bagaimana. Tentu yang itu landasannya juga sudah ada juga. Yang harus tidak kotor, yang harus bersih. Nah, bersih itu tidak najis. Jadi saya ingat almarhumah ibu saya, tiap ketemu masih punya wudhu, nah. Masih punya wudhu. Nah. Artinya apa? Kondisi badan kita ini suci, bersih, ya. Setiap saat bisa yang namanya. Mengapa orang Melayu itu sarungnya ada ditaruh di sini, orang Betawi juga. Karena setiap saat itu punya wudhu, bersuci, bersih, dan diharapkan sehat juga. Nah, jadi kita sedang mencari norma. Bagaimana? Ini sudah ada protokolnya. Kalau bahasa asingnya itu head protokol. Bagaimana kita bisa mengatur dalam kondisi bersih itu tadi. Kita sudah punya aturan. Aturan kita kalau berwudu itu untuk suci. Dari mana saja itu? Pertama kumur. Itu supaya kuman-kuman virus-virus yang ada di mulut, di gigi itu bisa lepas, kita lepas. Kemudian tangan, kemudian hidung, juga telinga, kaki. Itu adalah ajaran yang bagian dari new normal. Bersuci tadi, tidak najis. Nah, formula yang kedua, kita juga harus no haram. Jadi sekarang ini banyak orang-orang yang tidak jelas, ya, mana haram, mana halal. Yang penting bisa hidup. Dengan kesombongannya. Kalau bahasa Surabaya itu namanya begedut. Ada juga mekiti. Nah, ini dari Profesor Muhammad Nuh ini. Ada dua istilah yang harus kita hindari. Ya. Apa itu? Begedut. Amerika itu begedut. Apa begedut itu? Orang yang ganteng, kaya, pinter, tapi sombong. Nah, itu Amerika. Ganteng, pinter, kaya, sombong. Nah, sekarang sedang galau ya. Kena dua serangan. Virus sama rakyatnya sendiri. Atas kesombongannya itu. Ada lagi yang mekiti. Mekiti adalah pinter, bodoh, miskin, ya, nggak cantik, nggak ganteng, tapi sombong. Jadi ini sama-sama sombong lah, itu Korea Utara. Miskin, ya, tidak ganteng banget, ya, tidak gitu pinter, ya. Nah, tapi sombong. Lah ini sombong sama sombong mulai berantem. Itulah sebabnya kita, ulama kita, menghindari bagaimana supaya kita tidak sombong. Nah ini harus kita teruskan nilai-nilai tradisi lokal wisdom kita. Yaitu kita diminta untuk menutup kesombongan itu. Yang disebut dengan hufiyah. Hufiyah itu penutup kepala. Kalau orang Jawa bilang kopiah. Kopiah. Yang pakai hitam itu. Kopiah hitam itu. Tujuannya apa? Supaya orang kalau sudah pakai kopiah hitam, itu nggak akan sombong lagi. Makanya kalau di Betawi itu ada orang yang pakai kopiah, terus dia ngeledek-ledek perempuan atau gadis-gadis cantik itu, pasti dia akan diledek juga. Pak, sudah pakai kopiah kok, masih menggoda kita. Lepas saja kopiahnya. Nah, itu. Ini termasuk local wisdom. Jadi di samping no haram, juga local wisdom, ini kita eksplorasi menjadi definisi yang nanti kita akan jadikan definisi kita, local wisdom. Kemudian tentu semuanya tidak bisa lepas dari digital. Nah, ini kalau sudah digital itu nanti sudah kita lakukan pertemuan dulu tentang digital. Nah, ditutup dengan akhlakul karimah. Apapun kita, kalau tidak ada akhlakul karimah, niat baik kita akan jadi negatif. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita ini sudah bisa bertemu dengan para pakar. Di samping no haram tadi satu lagi, yaitu no riba.
Itu yang rencananya kita jadikan formula internasional. Ini loh waktunya kita untuk menyusun sendiri terminologi. Mungkin new normal kita ganti yang lain supaya tidak sama dengan mereka. Karena ada yang menegur saya, jangan menggunakan istilah-istilah asing yang dari luar. Loh ini loh bukan orang asing, ini loh kita semua, universal. Maka kelaziman kehidupan normal baru ini, itu rumusnya adalah NN plus N. Jadi no najis, no haram, no riba, local wisdom, digital, dan terakhir adalah akhlakul karim. Itu ditutup dengan akhlakul karim. Orang yang suci saja tapi akhlaknya nggak bisa bagus, dia juga kurang. Itulah yang disebut oleh orang-orang disebut berintegritas. Integral dari watak-watak karakter perilaku. Sehingga kita sering sampaikan sopan dalam bertindak, santun dalam bertutur, dan posting penuh makna. Itulah saudara sekalian, saya berharap pertemuan hari ini kita membuat semacam formula, rumusan, definisi, apa sih new normal dalam kacamata yang tadi. Karena apa? Sekarang dunia sudah mulai mengakui bagaimana ekonomi Islam kita. Ingat, ekonomi Islam itu sistem. Pelakunya boleh saja tidak Islam. Karena sekarang banyak bank syariah itu yang mengelola itu juga non-muslim. Karena ada dalam rangka khairun nas, menjadi manusia-manusia. Itulah dari saya, terima kasih kepada para narasumber. Dan alhamdulillah kita bisa ketemu. Dan insya Allah kita akan tindak lanjuti karena kita sudah punya sekitar 520 tim anggota yang akan kita rapatkan nanti mungkin minggu depan. Kita akan rapat ya teknis dalam online ini agar hasil yang kita lakukan ini, rumusan yang kita tetapkan ini nanti menjadi fondasi kita mengembangkan bagaimana new normal era. Terima kasih. Dari saya mohon maaf kepada teman-teman. Saya ucapkan selamat bergabung dan ini dari berbagai penjuru daerah. Dan sekali lagi saya juga tawarkan kepada teman-teman yang ingin menyelenggarakan, asal tidak hari Sabtu ya, Sabtu Minggu. Saya punya 10 channel yang bisa 100 orang, bisa 500 orang, dan itu fasilitas dari ADRI. Silakan dipakai, lapor ke saya, sampaikan, nanti kita akan kirim Zoom-nya, dan itu nanti bisa juga 3-in-1. Pertama adalah Zoom, kita bisa kolaborasi. Kedua, live langsung YouTube. Yang ketiga, live dengan Facebook. Sehingga yang tidak mampu dengan Zoom bisa mengikuti Facebook yang bisa gratis maupun YouTube yang bisa gratis. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Beliau juga Presiden Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia. Terima kasih atas semangatnya, atas pencerahannya buat kita semuanya. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian para peserta yang sangat saya banggakan, bahwa kegiatan internasional webinar pagi ini adalah kelanjutan daripada internasional webinar yang telah pernah kita selenggarakan, yaitu di tanggal 16 Mei terkait dengan international webinar on halal. Maka pagi hari ini kita tetap berkaitan dengan kegiatan tersebut, tetapi tema pada pagi hari ini yaitu International Webinar New Normal Era, New Normal Health Protocol, Halal Issue, and Sharia Economy Challenging in the World.
Mudah-mudahan nanti akan ada kelanjutan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi, bahwa akan ada rapat, kemudian ada kegiatan yang terkait dengan halal dan new normal era. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu acara inti kita. Pemaparan dari narasumber yang pertama, yaitu Bapak Insinyur Adi Warman Aswar Karim SE MBA MAEP. Beliau adalah founding partner Karim Consulting Indonesia. Merupakan ikon ekonomi dan keuangan Islam. Beliaunya memperoleh pendidikan formal dari Institut Pertanian Bogor. Kemudian dilanjutkan dengan di Universitas Indonesia, kemudian dilanjutkan di European University Belgia untuk mendapatkan gelar MBA-nya, dan di Boston University untuk mendapatkan gelar MAEP. Kemudian beliau ditugaskan sebagai Research Associate pada Oxford Center Islamic Study United Kingdom dalam dunia perbankan. Mungkin beliau sudah bergabung pada sesi webinar pagi ini. Kami bisa terhubung dengan Bapak Adi Warman Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Bapak Insinyur Adi Warman Karim. Terima kasih sudah bergabung pada acara ini. Kami dari panitia karena masih bulan Syawal, kami mengucapkan minal aidin wal faidin. Kami senang bertemu Bapak. Terima kasih bisa bergabung acara International Webinar on a New Normal Era. Mohon kami berikan waktu sekitar 45 menit ke depan Bapak untuk menyampaikan materi, dan kita akan dilanjutkan dengan diskusi bersama. Terima kasih. Waktu sepenuhnya kami berikan kepada Bapak Insinyur Adi Karim. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang sangat kami muliakan, yang sangat kami hormati, saya sangat berbahagia dan bangga sekali diundang untuk ikut serta dalam acara webinar ini. Ini pertama kali rasanya saya diundang oleh Kumaha nih. Alhamdulillah, terima kasih banyak diberi kesempatan yang sangat berharga ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan dua bab sebetulnya, dua topik bahasan utama pada pagi hari ini. Yang pertama adalah yang kita ingin menjelaskan tentang keadaan yang diakibatkan oleh dampak COVID ini. Ini bab pertama yang akan kami bahas. Dan bab kedua yang akan kami bahas adalah mengenai bagaimana peluang dari industri halal, bagaimana peluang Indonesia menjadi pusat kebangkitan ekonomi dunia, menjadi pusat kebangkitan ekonomi syariah di dunia. Jadi ada dua bab insya Allah yang kami akan bahas. Kita akan bahas dulu bab yang pertama. Keadaan yang saat ini terjadi, krisis yang saat ini terjadi, krisis ekonomi akibat COVID ini sangat berbeda dengan tahun 98 maupun tahun 2008. Karena ada tiga hal yang harus kita identifikasikan kecirian dari krisis ekonomi dampak COVID ini. Yang pertama adalah saat ini terjadi dalam ilmu ekonomi disebut sebagai twin crisis. Adanya krisis kembar, yaitu banking crisis dan balance of payment crisis. Saat ini terjadi berbarengan dua hal, namanya twin crisis kalau dalam ilmu ekonomi. Banking crisis dan balance of payment crisis diakibatkan oleh COVID itu. Perbankan mulai bulan April nggak dapat pembayaran cicilan dari nasabah karena nasabah nggak punya uang untuk bayar cicilan ke bank bulan April. Bulan Mei adalah bulan kedua bank nggak terima duit dari bayaran nasabah untuk cicilannya ke bank. Bulan Juni adalah bulan ketiga bank nggak terima bayaran cicilan dari nasabah. Dan bulan Juli adalah bulan keempat, dan ini merupakan bulan yang sangat kritikal buat perbankan. Kalau perbankannya nggak tahan, ya keseleok lah kira-kira begitu.
OJK, pemerintah telah membuat beberapa program untuk mengatasi agar tidak muncul kredit macet yang tinggi. Maka OJK telah mengeluarkan POJK untuk relaksasi, untuk restrukturisasi, sehingga collectability-nya walaupun nasabah nggak bayar, masih dianggap collectability 1 setelah restrukturisasi, sehingga beban untuk menyediakan cadangan atas kredit macet di perbankan juga tidak muncul karena adanya kebijakan ini. Tapi ada satu hal lagi. Memang kredit macet nggak meledak karena ada ketentuan POJK tersebut. Memang biaya pencadangan kredit macet juga tidak melonjak dengan cepat. Kalau dia melonjak dengan cepat, maka rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi perbankan itu akan meningkat, sehingga margin keuntungan perbankan menipis, dan akhirnya banknya merugi. Memang nggak muncul pada saat itu, tapi juga bank nggak mendapatkan pendapatan mulai dari bulan April, Mei, Juni, yang bentar lagi Juli nih. Nah, kalau bank nggak dapat pendapatan, bagaimana dia bisa menghidupi operasionalnya dia? Ini kan persoalan yang sama-sama ya harus kita antisipasi. Pemerintah memang sudah menyiapkan program yang namanya subsidi bunga untuk perbankan agar perbankan bisa tetap dapat pendapatan. Nah, ini kita lihat di bab 1 ini, yang pertama kita lihat adanya twin crisis, yaitu krisis perbankan yang terjadi berbarengan dengan krisis balance of payment. Krisis balance of payment dari mana ceritanya? Ceritanya adalah kita nggak bisa ekspor barang karena pembeli-pembeli kita nggak bisa beli barang. Ekspor kita terbesar ke Cina, Cina-nya lagi masalah juga. Jadi nggak bisa beli barang kita. Kita nggak bisa ekspor, berarti nggak ada pendapatan. Devisa yang masuk ke Indonesia. Pabrik-pabrik di Indonesia mau produksi, perlu bahan baku. Kebanyakan juga diimpor dari Cina. Ini juga nggak bisa diimpor ke sini, karena pelabuhan-pelabuhan di Cina juga tutup. Walhasil ekspor-impor, dua-duanya turun. Nah, ini menyebabkan krisis balance of payment. Yang pertama. Yang kedua, selain terjadi twin crisis di saat ini, krisis akibat COVID ini, selain twin crisis, yaitu krisis perbankan dan krisis balance of payment, yang kedua juga terjadi yang kita sebut dengan double shocks. Terjadi shocks dua, yaitu demand shocks and supply shocks. Ada terjadi penurunan secara tiba-tiba. Tiba-tiba dia suddenly shut off gitu aja. Tiba-tiba jeblok aja di dua sisi, yaitu demand shocks dan supply shocks. Demand shocks ini kita bisa lihat dari hilangnya daya beli masyarakat. Masyarakat di PHK, nggak punya uang, nggak punya daya beli, sehingga masyarakat nggak bisa beli. Kalau masyarakat nggak bisa beli, maka UKM-UKM yang jualan itu nggak bisa jualan. Kalau nggak bisa jualan, maka dia nggak ada pendapatan. Demand shocks kena, nggak ada daya beli. Supply shocks juga kena. Kenapa kena? Tadi kita udah cerita, bahan baku nggak ada, berarti pabrik nggak bisa jualan, orang nggak bisa kerja di pabrik karena takut COVID. Berarti orang-orang di PHK, dirumahkan. Jadi supply juga idle, supply juga anjlok. Demand anjlok, supply anjlok. Daya beli tidak ada, barang yang diproduksi nggak ada. Nah, ini seru. Ini seru. Jadi yang pertama dari twin crisis, banking crisis and balance of payment crisis. Yang kedua adalah double shocks. Terjadi dua shock sekaligus di sisi demand dan di sisi supply. Dan yang ketiga, kita juga mengidentifikasi bahwa epicentrum dari COVID ini berada di dua negara superpower yang saat ini menjadi motor kembar pertumbuhan ekonomi dunia. Yang pertama Cina. Cina adalah motor penggerak ekonomi dunia. Cina membiayai, memberikan kredit dan investasi kepada 100 negara berkembang di seluruh dunia. 100. Ada 100 negara berkembang di dunia, itu pertumbuhan ekonominya ditopang oleh Cina. Dengan cara Cina memberikan kredit kepada negara-negara berkembang tersebut, dan Cina melakukan investasi di negara-negara berkembang tersebut, termasuk Indonesia.
mitra utama bisnis Indonesia saat ini adalah Cina. Jadi kita lihat ketika Cina terkena dampak dari COVID, maka efek dominonya memukul 100 negara berkembang. 100 negara berkembang kena efek dominonya dari krisis yang dihadapi oleh Cina saat ini. Yang kedua adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat juga menjadi tulang punggung dari pertumbuhan ekonomi puluhan negara. Negara Amerika Latin, Kanada, itu semua tulang punggung ekonominya dari Amerika. Beberapa negara Eropa juga tulang punggungnya adalah ekonomi Amerika. Jadi kita lihat ketika dua superpower yang menjadi motor kembar penggerak ekonomi dunia ini kena krisis. Apalagi di Amerika kita tahu juga sekarang ada Black Lives Matter, ada I Cannot Breathe, dan sebagainya, itu kerusuhan di mana-mana. Ini menekan lagi perekonomian Amerika, dan kita duga COVID di Amerika akan meledak dengan adanya demo-demo, dengan adanya riots, looting dan sebagainya. Sehingga setelah ini riots apa segala macam selesai di Amerika, PR berikutnya adalah menangani COVID. Karena COVID ini akan masuk pada second wave. Jadi di bab 1 ini kita bicara 3 hal, bahwa this crisis is not the same crisis that we ever been get through. Ini totally different karena ada 3 hal. Pernah ada twin crisis, banking crisis, balance of payment crisis. Yang kedua ada double shocks. Shocks di sisi demand, orang nggak punya daya beli. Shocks di sisi supply, nggak ada barang yang diproduksi. Dan yang ketiga, epicentrumnya terjadi di 2 superpower ekonomi dunia yang membawa efek domino ke semua dunia. China memberikan kredit dan investasi ke 100 negara berkembang. Amerika merupakan lokomotif dan tulang punggung pertumbuhan ekonomi negara-negara Amerika Latin, Kanada, dan Eropa. Ini dahsyat punya. Ini sebabnya kita, nah ini teman-teman di Umaha nih, teman-teman di Umaha. This is our time. This is our time. Ini saatnya kita untuk speak up, untuk menyampaikan ide-ide brilian kita dengan ilmu-ilmu ekonomi syariah kita, dengan semua pengetahuan yang kita miliki dari ilmu dunia barat maupun dari ilmu kitab-kitab pondok pesantren, benar gak? Ini tugasnya kita, men. Ngarapin Cina baca kitab kuning kagak bisa, ngarapin Amerika baca kitab kuning kagak bisa juga. Kita punya posisi yang sangat strategis sekarang untuk memberikan ide-ide kontribusi pemikiran kepada dunia. Karena kita berada pada 2 dunia sekaligus. Kita tahu ilmu-ilmu barat, kita tahu ilmu-ilmu syariah. John Maynard Keynes memerlukan depresi besar tahun 30 supaya pemikiran Keynes menjadi mainstream pemikiran dalam ilmu ekonomi di dunia. Dunia memerlukan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Setelah bom itu jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, 3 hari kemudian Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, yang diikuti oleh kemerdekaan semua bangsa kemudian di seluruh dunia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Memang kita ini repot, krisis, bingung, susah ya. Tapi Allah punya caranya untuk merubah dunia. Dan biasanya kalau Allah mau berubah dunia secara total, memang model-modelnya kayak begini nih. Model-modelnya kayak gini. Depresi besar tahun 30, tahu-tahu muncul ilmu baru, John Maynard Keynes, yang mendominasi pemikiran ekonomi dunia sama puluhan tahun. Tadinya orang bilang laissez-faire, biarin aja pasar bergerak sendiri, nggak usah diatur-atur. Tahun 30, depresi besar, Keynes maju dengan kontribusi pemikirannya, dunia berubah. Tiba-tiba Keynes dengan ilmunya intervensi pemerintah, masuk jadi mainstream pemikiran ekonomi. Tahun 45, bulan Agustus, Indonesia, gara-gara ada, kita udah lama dijajah, men. Tapi gara-gara Hiroshima Nagasaki dibom, 3 hari kemudian kita memproklamirkan kemerdekaan kita dan kemudian menginspirasi seluruh dunia ngikutin jejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya juga.
Ini saatnya kita umat Islam Indonesia untuk memanfaatkan momen ini, memberikan kontribusi pemikiran kita. Teman-teman Umaha, please, saya sangat mengharapkan Umaha untuk maju dengan ide-ide brilian kita. Karena kita yang berada pada posisi yang sangat luxurious saat ini. Karena kita mengetahui ilmu dari dua dunia. Ilmu dunia barat kita tahu, ilmu dunia pesantren, ilmu dunia kitab kuning kita tahu. So, it's our time to move. Bab 1 selesai. Bab 2. Bab 2, kita bicara sekarang mengenai potensi industri halal. Kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki dua sekaligus. Ini merupakan juga satu anugerah Allah kepada kita. Yang pertama, kita memiliki huge demand. Kita memiliki demand yang sangat besar. Ada 270 juta orang di Indonesia. Huge demand. Huge demand. Luar biasa gedenya. Huge demand. Ekonomi kita luar biasa besarnya. Kalau per kapita memang kecil, tapi as a nation, ekonomi kita G20, kita masuk ranking 16 sekarang. 2 minggu yang lalu saya dapat laporan, ada 5 negara G20 di Eropa udah keseleo. Kalau dia keseleo, kita naik ke atas. Dari 16 naik 11 berarti kita udah sekarang rankingnya, benar ya? Laporan kuartal 1 udah keluar. Pertumbuhan GDP Indonesia pada kuartal 1 2020 udah keluar, ada datanya dari BPS 2,97. Posisi jauh lebih baik daripada negara-negara lain. Jadi kita dalam posisi yang sangat baik saat ini. Yang pertama kita punya huge demand. Demandnya luar biasa besarnya. Termasuk ini demand terhadap Zoom ini. Itu ya. Yang punya owner Zoom itu pening. Kok tiba-tiba banyak banget permintaan penggunaan Zoom dari Indonesia? Gelo ke Indonesia. Nas Daily, kalau pernah sering dapat dari WA Group, ada orang bikin Nas Daily, si itu orang keturunan Arab yang tinggal itu, yang suka bikin vlog-vlog itu. Dia sampai buat vlog khusus, Hai Indonesia, kata segala macam. Karena tiba-tiba viewernya itu banyaknya, paling banyak dari Indonesia. Jadi kita punya huge demand yang luar biasa di satu sisi. Di sisi lain kita punya creative supply. Creative supply. Huge demand, kalau nggak ada creative supply nggak jalan. Tapi Indonesia kita punya huge demand, permintaan akan barang-barang halal ini luar biasa besarnya. Kesadaran orang sekarang akan halal itu luar biasa. Orang sekarang di es krim nanya halal. Kadang-kadang kalau kami di DSN MUI, kadang-kadang kita suka ketawa. Bengkel minta halal. Kita jadi pening. Bengkel halal, bener gak? Hotel halal, rumah sakit halal, semua mau halal, bener gak? Lembaga keuangan kita udah tahu lebih duluan mau halal, semua syariah. Jadi ada huge demand yang besar sekali. Yang kedua adalah creative supply. Orang Indonesia itu sangat kreatif membuat supply-nya. Alhamdulillah saya udah keliling-keliling dunia kemana-mana tempat. Bapak bilang insya Allah saya udah pernah dah. Mau ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, New Zealand, mana-mana tempat udah pernah dah. Tapi saya belum pernah ketemu di satu negara pun. Yang saya jalan-jalan itu, ada orang yang jual buku judulnya 66 cara pakai jilbab. Kecuali di Indonesia. Indonesia ini gelo, Pak. Pakai jilbab aja 66 cara. Gelo gak? Orang Indonesia gelo. Kalau di Timur Tengah, cewek cowok berenang gampang. Dipisah. Satu kolam cewek, satu kolam cowok. Di Indonesia nggak bisa. Kolam renangnya dikit, orangnya banyak. Sehingga kita harus kreatif. Sehingga muncullah pertama kali di dunia ada desain baju renang wanita muslimah yang didesain sedemikian kayak ninja gitu. Itu orang Indonesia yang bikin itu, gelo nggak? Jadi Indonesia ini sangat kreatif membuat supply-nya. Nah, ketika kreatif supply dengan huge demand ini ketemu, ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat baik untuk menjadi pemimpin dalam industri halal ini. Memang awalnya bukan kita pionirnya. Misalnya sertifikat halal, pionirnya itu berasal dari negara-negara non-muslim. Karena orang-orang Islam yang tinggal di Amerika, yang tinggal di Eropa, tinggal negara-negara non-muslim,
sangat memerlukan kehalalan itu sehingga muncul demand terhadap sertifikat halal. Malaysia juga. Di Malaysia itu penduduknya kira-kira 5545 lah. Jumlah yang muslim sama non-muslim, benar nggak? Sehingga di Malaysia juga muncul needs yang besar, kebutuhan yang besar untuk sertifikat halal. Karena kalau secara statistik kita tutup mata makan sembarangan di Malaysia, maka 45% kemungkinannya haram. Begitu, benar nggak? Benar nggak? Secara statistik. Sedangkan di Indonesia, kita jalan-jalan tutup mata makan, kemungkinannya 85% halal, benar. Sehingga kebutuhan akan sertifikat halal di Indonesia tidak sebesar di Malaysia, tidak sebesar di negara-negara di mana orang Islam menjadi minoritas. Di Indonesia mana ada warung Tegal atau warung Padang yang pakai sertifikat halal, enggak, atau apalah, benar kan? Karena kita dari sononya itu udah halal, itu dari sononya udah halal, kira-kira. Sama kayak kalau kita jalan-jalan ke Mekah, ke Madinah, kalau kita umroh, lalu makan di restoran di sekitaran Masjid Madinah, Masjid Nabawi, atau Masjidil Haram, kan kita nggak pernah nanya, ini halal apa haram, benar nggak? Karena emang dari sononya udah halal, benar nggak? Masjidil Haram, Masjid Haramain, benar nggak? Indonesia juga kayak gitu. Kita udah kayak take it for granted aja bahwa di Indonesia ini karena kita mayoritas Muslim, makanan pasti halal, dan orang yang non-Muslim pasti menghargai kita dan memberikan yang halal juga. Kira-kira gitu, benar nggak? Tapi kan dunia berubah. Kita nggak bisa mikir kayak begitu terus, benar nggak? Kesadaran ini kemudian mulai muncul di Indonesia. Sehingga huge demand yang tadinya unaware terhadap masalah halal, sekarang huge demand-nya berubah menjadi huge demand-nya aware terhadap kehalalan. Begitu juga kreatif demand, kreatif supply. Kalau dulu zaman saya kecil lah, zaman saya SD, itu kalau obat batuk pasti pakai alkohol. Nggak bisa enggak, pakai alkohol pasti. Benar nggak? Dulu. Tapi kemudian dengan kreatif supply, menyadari bahwa besarnya demand, adanya masyarakat muslim yang nggak mau obat batuk dicampur-campur pakai alkohol misalnya. Sekarang mulai banyak sekali obat batuk yang nggak pakai alkohol lagi. Udah nggak zaman obat batuk pakai alkohol sekarang, benar ya? Nah, bertemunya huge demand dan creative supply inilah yang insya Allah akan membawa Indonesia ke posisi di mana kita menjadi pusat kebangkitan ekonomi dunia, sekaligus menjadi pusat kebangkitan ekonomi syariah di dunia. Saya rasa waktu saya udah habis. Terima kasih banyak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada itu, pada admin. Adminnya masih mute, Bu. Mute, Bu. Ibu nyalain dulu mute-nya. Sip. Ya, oke. Baik, Prof. Itulah tadi presentasi yang telah disampaikan oleh Bapak Insinyur Adi Marman Akarim. Saatlah kita melanjutkan dengan sesi diskusi. Mungkin dari Bapak Ibu peserta rekan-rekan sekalian yang ingin berdiskusi, menanyakan kepada pakarnya langsung, kami berikan kepada 3 penanya yang mungkin bisa memberikan tanda terlebih dahulu. Akan kami urutkan dari penanya pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan pertanyaan melalui chat Zoom. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang sangat saya banggakan untuk memberikan pertanyaan langsung kepada Bapak Insinyur Adi Warman. Ya, dengan melambaikan tangan mungkin memberikan tanda kepada kami, kamera di-on-kan, sehingga kami bisa memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu rekan-rekan untuk memberikan pertanyaannya kepada narasumber. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih closing remarks aja, Bu, ya. Ya. Baik.
Bapak Ibu sekalian, Allah terima kasih banyak atas kesempatan. Saya ingin mengakhiri presentasi saya ini dengan mengatakan, Bapak Ibu sekalian, inilah saatnya bagi kita. This is the right time. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, pemimpin masa depan akan datang dari timur. Banyak sekali kajian-kajian para ulama yang mempertanyakan apa yang dimaksud pemimpin masa depan yang akan datang dari timur itu. Kalau menurut analisa saya, yang dimaksud Rasulullah SAW, pemimpin masa depan akan datang dari timur. Timur itu adalah kita, bangsa Indonesia. Kitalah pemimpin masa depan itu. Marilah sama-sama kita lakukan ikhtiar terbaik kita untuk mewujudkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu, mempersiapkan diri sebaik-baiknya, karena kita punya kemewahan. Kita memiliki dua jenis ilmu dunia barat dan ilmu dari kitab-kitab kuno. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini ada yang sudah siap untuk bertanya, Prof. Kami mohon Pak Insinyur Adi Warman untuk bisa memberikan waktu kepada para peserta yang ingin bertanya. Oke. Saya melihat di sini ada Pak Darno. Pak Darno ini dari dosen Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Beliau juga sebagai Kaprodi di Prodi Kewirausahaan. Sudah bergabung Pak Darno. Sepertinya tadi saya melihat Bapak di chat Zoom ingin memberikan pertanyaan. Kami persilahkan kepada Bapak Darno. Halo. Dengan Pak Darno. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, karena kapasitas saya sebagai Kaprodi Kewirausahaan, Prof, saya sangat senang sekali melihat angin segar yang disampaikan oleh Prof. Adi Warman ya. Cuman saya pengen lebih tahu detail kira-kira sektor apa yang paling berpotensi di negara kita, khususnya Indonesia ini, dan juga untuk para pemula ya, para pemula startup, karena kita lebih banyak bergelut dengan mahasiswa dalam hal ini bidang kewirausahaan. Kira-kira menangkap peluang yang disampaikan Bapak tadi, kira-kira sektor apa yang paling menarik yang perlu kita masuki bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak, luar biasa pertanyaannya. Indonesia ini canggih Pak, Indonesia canggih. Apa juga kita jual laku di Indonesia ini, ajaib Indonesia pokoknya. Karena kita punya huge demand, sehingga apa juga kita jual laku. Sebetulnya ada bahan presentasi yang udah kita siapkan, udah kita kirim juga ke panitia. Di bahan tersebut itu ada listnya sebetulnya, bisnis-bisnis apa aja yang bisa kita bisa kita kembangkan di Indonesia ini pada saat zaman COVID. COVID ini menarik, Pak. Di satu sisi COVID ini membuat perusahaan-perusahaan ekonomi melemah. Tapi sisi lain, beberapa industri itu meningkat dengan cepat. Ada 3 strategi. Saya nggak tahu nih waktu saya masih berapa. Tapi kalau masih ada waktu, saya mau menyampaikan ada 3 strategi untuk menghadapi COVID ini. Yang pertama adalah strategi yang disebut dengan strategi same products, different channel of distribution. Contohnya ada 2, kita ambil contoh. Yang pertama adalah Nike, Pak. Di Cina, Nike itu punya 7.000 toko. Dari 7.000 toko itu, 5.000 toko semuanya tutup gara-gara COVID. Pegawai-pegawainya dirumahkan. Penjualan merosot dengan drastis. Tapi kemudian pegawai-pegawai Nike yang dirumahkan itu, dia bingung di rumah mau ngapain. Akhirnya satu orang pegawai Nike itu yang dirumahkan, mulai menghubungi 10-15 orang nasabah-nasabah yang dia kenal. Kemudian mengajak nasabah-nasabah itu untuk sama-sama olahraga dari rumah. Jadi ada Zumba melalui Zoom, ada aerobics melalui Zoom, ada yoga melalui Zoom. Kemudian
karyawan-karyawan yang lain mengikuti hal tersebut sehingga karyawan-karyawan yang dirumahkan semuanya menghubungi 10 sampai 15 orang pelanggan mereka, kemudian sama-sama mereka olahraga melalui Zoom. Akibatnya semangat untuk olahraga naik, permintaan akan sepatu naik lagi, kaos kaki, celana, baju, ikat kepala, peralatan olahraga naik lagi. Yang tadinya belinya offline, sekarang jadi online. Contoh kedua, di Cina ada Universitas Zhejiang namanya di Cina. Waktu ada COVID, universitasnya tutup. Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kuliah. Tapi dosen-dosennya bingung di rumah ngapain, bener nggak? Biasa ngajar tiap hari, tahu-tahu sekarang jadi nganggur. Akhirnya dosen-dosennya buat mata kuliah baru. Dalam waktu 2 minggu ada 5.000 mata kuliah baru dibuat oleh dosen. Ditawarin melalui online, jumlah mahasiswa Zhejiang University yang online jauh lebih besar daripada jumlah mahasiswa Zhejiang University yang offline yang dulu. Mata kuliah yang ditawarkan sangat beragam. Ini strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah strategi same infrastructure, different product. Ingat, paham ada Louis Vuitton yang produksi tas mahal, sepatu mahal. Louis Vuitton, parfum mahal. Ketika terjadi COVID, Louis Vuitton menghentikan produk parfumnya dan menggantikan dengan memproduksi hand sanitizer. Sehingga dengan infrastruktur yang sama, Louis Vuitton, sales-nya naik lagi. Bukan jualan parfum, tapi jualan hand sanitizer. Karena orang kaya nggak suka pakai hand sanitizer yang dipakai sama kita-kita. Dia mau hand sanitizer yang aneh. Begitu juga, selain hand sanitizer, dia juga memproduksi masker. Masker orang kaya mau pakai masker yang gaya Louis Vuitton, benar ya? Nah, sehingga penjualan daripada Louis Vuitton naik lagi. Hotel Best Western sama Hilton di Amerika yang tadinya tutup karena nggak ada orang mau nginep, karena mereka tadinya mencecar segmen dari orang yang wisata maupun orang yang bisnis. Yang bisnis palingan nginepnya 3 malam, yang wisata 5 malam. Tapi sekarang mereka rubah, mereka membuka hotelnya untuk orang yang isolasi mandiri. Bukan 3 malam, bukan 5 malam, tapi 14 malam. Sehingga hotelnya nggak jadi tutup. Benar nggak? Strategi yang ketiga, terakhir, adalah strategi di mana same product, different infrastructure. Contohnya Amazon. Kita di rumah ngapain? Lama-lama bosan. Kita butuh bacaan. Tapi Amazon waktu itu nggak bisa memenuhi permintaan yang tiba-tiba melonjak seperti itu. Karena tenaganya nggak ada. Akhirnya dia rekrut 100.000 pegawai baru. Mantan-mantan pegawai kafe, restoran yang dirumahkan direkrut. Sehingga Amazon bisa memenuhi permintaan yang naik. Walmart gitu juga. Pegawainya kurang. Dia rekrut orang-orang yang tadinya dirumahkan oleh industri-industri kafe, restoran, hotel. Walmart naik lagi. Nah, ini bahannya saya udah siapkan, nanti dibaca aja lebih detail. Tapi yang ingin kami sampaikan, nggak ada dah Allah itu memberikan kesulitan pada kita tanpa ada hikmah di belakangnya, bener nggak? Gara-gara ada COVID, saya bisa ketemu sama teman-teman Ummaha, bener nggak? Kalau nggak kemarin ketemunya sama-sama teman-teman Ummaha, bener nggak? Alhamdulillah. Gara-gara COVID, jadi ketemu teman-teman Ummaha. Kita pakai Zoom, bener nggak? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini udah jam segini, saya mesti pindah ke Zoom yang lain lagi. Salam hormat saya kepada seluruh pimpinan, manajemen, dan tenaga pendidik, tenaga pengajar di Ummaha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi langkah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita bangsa Indonesia menjadi pemimpin masa depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bro. Terima kasih Pak Insinyur Adi Karim. Mungkin masih ada waktukah untuk ada 2 pertanyaan Pak. Ini kami masih memberikan kesempatan kepada 2 pertanyaan. Masih ada waktu